Baik, selamat pagi. Suara saya terdengar enggak? Selamat pagi. Oke, dengar. Oke. Eh, Sebelumnya, Om Swastiastu. Bertemu lagi dengan saya, Seni Udiana, ring mata pelajaran Bahasa Bali. Nanging, ring pitung rahina sana sampun liwat. Ibu sampun menjelaskan indik pidarte bahasa Bali. Nanging rainane mangkin Ibu Jagi menjelaskan indik aksara Bali. Ya. Nah, makin melajah nyurat aksara Alit-alite pasti sampun taen melajah nyurat aksara Bali ring SMP utawi ring SD nggih. Sapunapi penulisan aksara Bali sane patut sane suai sareng aturannya nih mungkin Ibu jelaskan malih nanging nanti sami kejelasan malih SMA dua ning sampun taen melajahin ring SMP utawi SD. Nah, sana pelajaran mungkin kompetensi dasarnya ini adalah memahami struktur bahasa Bali, sejarah aksara Bali, jenis-jenis aksara Bali secara umum, pasang aksara Bali, tata cara nyurat lontar, dan menulis aksara Bali, ring software utawi ring lontar. Ya, nanti kita akan belajar bersama bagaimana sih caranya untuk menulis aksara Bali di lontar ataupun di software. Nah, apa saja yang akan kita pelajari Rainane Mangkin? Pertama, Ibu jadi nyelasa indek wangun bahasa Bali utawi struktur bahasa Bali. Kemudian menceritakan pengelima utawi sejarah aksara Bali, menampilkan soroh aksara Bali atau jenis-jenis aksara Bali, memberi contoh pasang aksara Bali, menjelaskan tata cara nyurat aksara Bali ring lontar utawi software, lan kami muntak itu kita akan belajar menggunakan aksara Bali dalam menulis wacana ring buku utawi ring lontar ala ring software. Nah, di Bali huruf itu disebut dengan aksara Bali. Nggih. Aksara Bali nike nenten je patah, jadi tidak sama dengan huruf Latin. Kalau huruf Latin nike satu simbol itu satu bunyi. Jadi A ya ditulis A, B ya ditulis B, C ya ditulis C, D ya ditulis D. Dia cuma satu huruf satu simbol. Beda dengan bahasa aksara Bali ya. Jadi kalau huruf Latin itu menggunakan sistem fonetik, lan aksara Bali nike ngangen sistem silabik. Nah, coba cengakin aksara Bali ring sisi kanan. Itu ada hane, carake, date sawale, mage bange, beje, ya. Ya. Jadi satu aksara itu adalah dua huruf Latin ya. H dan A itu menjadi satu simbol yaitu H. N dan A itu kan dua huruf Latin. Itu menjadi satu simbol aksara Bali. Nah, begitu semuanya. Jadi satu simbol itu mewakili satu suku kata. Ya, bukan huruf tapi suku kata. Makanya disebut dengan syllabic system. Oke, sambil saya menjelaskan, kalian bisa lihat materi yang sudah kita share di PDF-nya. Nah, Niki, talar wenten penjelasannya nih, mangga alit-alite ngeresep napi nike akare Bali. Nah, mungkin ibu jadi nyelasa ide
wangun basa Bali utawi struktur basa Bali. Nah, wangun basa Bali utawi struktur basa Bali nika patrah sakadi struktur bahasa Indonesia. Jadi dimulai dari huruf atau aksara, kemudian menjadi suku kata atau wande, lalu menjadi krune atau kata, barulah kita bisa membuat kalimat. Jadi kalimat nika asalnya adalah dari huruf atau dari aksara. Jadi dari huruf kita menyusun suku kata, dari suku kata itu kita akan menyusun kata, dan dari kata kita akan menyusun kalimat. Setelah menyusun kalimat, barulah kita bisa membuat wacana. Jadi asalnya nika adalah huruf utawi aksara. Kemudian sejarah aksara Bali. Ya, ini ring buku, nika ring halaman mungkin nomor ya, ring halaman 2. Jadi pengelima aksara Bali utawi sejarah aksara Bali. Sambil buku nenek suang-suang nggih. Jadi aksara Bali niku maut saking panegari India. Di India, aksara itu dikenal dengan nama aksara Brahmi. Ya, namanya aksara Brahmi. Kemudian aksara Brahmi ini berkembang di India Selatan, mendados aksara Pallawa. Jurusan aksara Pallawa niki berkembang di India Selatan, taler berkembang utawi ngelima ring Indonesia, mendados aksara Kawi. Wau aksara Kawi niki berkembang ring Bali, ya, dados aksara Bali kuna, aksara Bali tengahan, dan aksara Bali lumrah. Jadi tergantung ini zamannya. Bali kuna, aksara yang berkembang itu adalah aksara Bali kuna. Zaman Bali tengahan yang berkembang nika adalah aksara Bali tengahan. Lan zaman Bali baru yang berkembang adalah aksara Bali lumrah. Sehingga kita sekarang ada di zaman Bali baru, makanya kita menggunakan aksara Bali lumrah. Contohnya nih, soroh utawi jenis aksara Bali. Nggih. Jenis-jenis aksara Bali niku wonten 4 tentang soroh. Yang pertama wonten aksara wreste. Kaping kalih wonten aksara swalalite. Kaping telu wonten aksara modre. Kaping untat wonten aksara wijaksara. Jadi aksara wreste itu ada 2, suara dan wianjana. Suara niku adalah huruf vokal, sedangkan wianjana adalah konsonan. Jadi masing-masing aksara ini wreste dan swalalite ada suara vokal dan konsonannya. Jadi suara nika adalah vokal, wianjana adalah konsonan. Swalalite taler atas dari wreste sama, jadi ada suaranya juga, ada wianjana juga, cuman namanya suara swalalite dan wianjana swalalite. Suara swalalite juga dibagi lagi menjadi 2, yaitu suara dirga dan suara harsu. Selanjutnya nih wonten aksara modre lan aksara wijaksara. Nanging ring kelas 10 niki Ibu wantah mengajarkan inggih aksara wreste lan aksara swalalite kemanten. Sapunapi adik-adik nyantos dari ke Tiang sampun menjelaskan tentang jenis aksara, sejarahnya. Mangke, kita lanjut jahen ring aksara wreste. Ya, yang pertama ada aksara wreste. Tapi saya ke aksara wreste. Aksara wreste ieu punika aksara saneka anggen nyuratang basa Bali lumrah. Jadi bahasa Bali yang berasal dari bahasa Bali lumrah, bahasa yang kita pakai sehari-hari, nika patut ke surat nganggen aksara wreste. Misalnya nih, nyurat urak, pipil pangiling-iling, niwasan ilianan. Jadi membuat pengumuman, surat, seperti itu kita boleh menulisnya dengan aksara wreste karena dia memakai bahasa sehari-hari, menggunakan bahasa Bali lumrah. Bahasanya tidak berasal dari bahasa Kawi, jadi kita menggunakan
aksara Urastra. Nah, nike yang vokalnya nike ada A kare, I kare, U kare, E kare, dan O kare. Itu yang aksara vokal. Perhatikan aksara vokalnya. Aksara vokal itu yang huruf pertama itu disebut dengan A kare. Kemudian I kare, U kare, E kare, dan O kare. Nah, coba ingatin ring buku. Ring halaman 3, 4. Ya, niki. Ring halaman 4 bagian A. Niki disebut dengan A kare, I kare, U kare, E kare, dan O kare. Kemudian aksara wianjananya nike aku udah niki akeh nih, coba hitung dulu mangde kan angsap nggih pelajaran SMP, SD niki bahasa Bali huruf Bali paling dasar sekali. Aku deh akeh aksara wianjana ring aksara urastra. Wenten ha ne carake date sawale mage bange paje ye. Jadi wenten le putus utawi 18 aksara. Kemudian tadi kita mempelajari tentang aksara Urastra. Kapan kali aksara Swalalita. Nah, aksara Swalalita puniki, inggih puniki aksara sane keanggen nyuratan basa Kawi, Jawi Tengahan, Sangsekerta. Jadi kalau kalian menulis bahasa yang berasal dari bahasa Kawi, Jawa Tengahan, dan Sangsekerta, patut kesurat dengan aksara Swalalita. Umpami, Rakidung, Kekawin, Parwe, Niwah, Sluke. Akeh aksaranya nih atau banyaknya aksaranya adalah 47 hingga punike. Aksara suaranya ada 14, aksara wianjananya ada 33 aksara. Nah, yang suara sekarang, Swalalita, Swalalita. Jadi ada dua, yaitu vokal pendek dan vokal panjang. Disebut dengan A, I, U, E, O, R, Re, dan Le, Lenge, atau Le, Melele. Nah, ini ring buku talar wonten ing halaman 4. Halaman 4. Suara harswa, suara gitu ya. Kita sedang mempelajari aksara Swalalita nggih. Swalalita yang suara ada dua, vokal pendek ini disebut dengan A, kare, I, U, E, O, R, Re, dan Le, Melele. Kiranya kalian sudah pintar, bisa mempelajari bagaimana penggunaan R, Re, dan Le, Melele. Jadi, saya peringatkan kalau R nike tidak boleh mengepek. Gantungannya nih juga tidak boleh mengepek. Le juga tidak boleh dikepek. Nanging kegantung sen utawi diganti dengan re, dan le, melenge atau le, melele. Kemudian suara dirga atau vokal panjangnya ini metedong, sami metedong. Kalau aksaranya metedong berarti dia suara panjang. A tedong, I tedong, U tedong, I tedong, O tedong, R tedong, Le tedong. Ya. Kita lanjut ring swalalitanya. Tadi vokal, makin swalalitanya. Wianjana Swalalita. Ya, tadi suara, sekarang wianjana. Tadi vokal, sekarang konsonan. Ada golongannya ya, ada golongan kantieu, talawieu, murdanieu, dantieu, dan ostieu. Yang golongan kantieu ya, tapi niki bacaan ini ngadat alit itu ngeresepin dan memperhatikan niki tidak bisa nanti apa hurufnya ini karena niki jarang dipakai kecuali kita memang menulis bahasa Kawi baru dipakai aksara niki. Nah niki dibaca ka, ga, nga, ha. Jadi suara kantiu. Talawieu, ca. Jadi ada hanya ya CHA, ca gini tulisannya. Ja, JHA. Ini disimbolkan dengan aksara niki. N, nya. Nya itu niki simbolnya. Ya, sa. Jadi ini namanya
sage. Ya, kalau nyurat santi 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 niki nganggen sage. Kemudian murdania ada ta, te, late. Ta, ta, da, da. Jadi pandite niki menggunakan de madu. Ini namanya de madu. Niki menguasai de madu. Nah, nerabat rasa niki sapu. Dan dia tata da da na la sa. Kemudian ada osteus suara bibir pa pa pha a ba ba misalnya nyurat betare niki ngangen bha begini simbolnya ma wa ya. Jadi nanti supaya kalian lebih jelas ring buku sudah tiang jelaskan nike napi manten aksara wianjana swalalite niki penjelasannya nggih sampun wonten penjelasan ring bawahnya. Jadi nanti niki adalah suara tenggorokan, taluwi itu adalah suara langit-langit lembut, murdani itu adalah langit-langit keras, dan dia itu adalah suara gigi, dan osteonike adalah suara bibir. Selanjutnya nih indik aksara mudri. Nah, jadi aksara mudri sekedar memperkenalkan mantan. Jadi aksara mudri itu adalah aksara saneka angin nyurat ke diatnikan. Jadi seperti mantra, doa, miwah, ustade. Jadi aksaranya adalah ang, ung, mang. Itu contohnya aksara mudri. Nanti mungkin kalau kalian kuliah lagi ngambil makul bahasa Bali, kalian akan menemukan pelajaran aksara mudri. Jadi di SMA lurung nyantos di ke rumah. Karena niki agak rimbit aksara wayah raosnya nih. Kalau aksara wijaksara ya, nomor 4 itu adalah aksara wijaksara. Aksara wijaksara nike adalah aksara suci saneka angga nyurat indik sana sifat suci. Misalnya kalian menulis kajang. Kajang nike adalah kain putih yang dipergunakan dalam masyarakat Bali sebagai sarana upacara yang ditulisi dengan aksara Bali. Ya, seperti niki. Ulah-ulah sanika ke tempering depan pintu atau atas pintu rumah masyarakat Bali, kemudian depan pelinggih nike wenten orang ngaben biasanya mayatnya dibungkus menggunakan kacang, itu menggunakan aksara wijaksara. Jadi begitulah masyarakat Bali menggunakan aksara Bali. Jadi bukan hanya sekadar dipelajari, aksara Bali itu hidup dan budaya tengah kehidupan agama kebudayaan masyarakat Bali. Kita bangga mempunyai aksara Bali. Lanjut. Jadi pasang aksara Bali. Pasang aksara Bali. Nah, niki mungkin belajar ini aksara Bali. Jadi bagaimana aturannya menggunakan aksara Bali. Pasang aksara Bali itu adalah ugar-ugar atau aturan sandi anggai nyurat ring sajarone aksara Bali. Jadi pasang aksara Bali ini akan mempelajari tentang tengenan dan tengenan mejalan. Tengenan itu adalah aksara wianjana sanes suara vokalnya ini nenten wenten. Jadi tidak ada aksara vokalnya dia. Utawi aksara wianjana sane dengan. Contohnya bisa cece, surang, lan, adeg. Nah, niki adalah bisa, niki surang, cece, lan, adeg. Niki sampun wenten penjelasannya nih. Nah, kata tambah belajar ini tengenan nga utawi eng. Tengenan nga keucap ketulis nganggen cecek yening. Eng itu letaknya di akhir. Misalnya pucung. Suara akhirnya berbunyi eng. Ya, jadi nengen ya. Makanya eng nike surat nganggen cecek. Dulang diakhiri oleh bunyi eng. Eng itu kesulitan nganggen cecek. Rendang. Nah, rendike kan tidak boleh mapapat, makanya nih ngangan rerepe, yang memakai cecek. Barang, talar menggunakan cecek.
Kemudian, bagaimana jika eng nike letaknya di tengah-tengah? Bagaimana jika eng nike letaknya di tengah-tengah? Saluiring kerunalingga ring kecap sani wiandananya nih padah tur mengkekali boleh tenganan eng. Mengkekali dados cecek ya diastun sampun ke anu suara yang utawi boleh seselan R miwa L. Umpami cang-cang, cang-cang terdiri dari dua suku kata, cang dan cang. Suku kata pertama berakhiran dengan eng, suku kata kedua juga berakhiran dengan eng, makanya keduanya disurat ke surat ngangge cece. Nyancang, ya jadi cang-cang yang pertama itu kan sudah dianusuarkan, berubah menjadi nya dia, asalnya kan cang-cang juga. Cuman ini boleh pengaturnya mendados dia nyancang, kata dasarnya cancang. Yang nike berakhir dengan eng, cangnya juga berakhir dengan eng, makanya ditulis nganggen cece. Keduanya, kedua akhiran dalam suku kata nike ketulis nganggen cece. Beng beng, ya, sama. Breng beng, kung kung, lan kung kung. Jadi dua suku katanya berakhiran dengan eng. Sapunapi nyantos rike nalika alit-alit sampun ngaresep baik. Jadi sapunapi nganggen sapunapi nganggen aksara bisa sapunapi nganggen aksara cece ketika alit sampun paham nyantos rike nanti dibuka-buka malih catatannya atau mulnya, Ibu sudah share materinya berbentuk PDF di Google Classroom. Silakan dilihat lagi penjelasannya di sana agar kalian lebih jelas lagi. Oke, mungkin kita lanjut lagi jika memang dirasa. Jadi kita sampun mempelajari indik tengenana yang kedua. Mungkin indik tengenan nga ring tengah-tengah. Ya, jadi tengenan nga ring kecap pengawai kerunalingga sane aksara bianjannya nih mebinayan kanten mangga tengenan nga umpami. Jadi hanya suku kata pertama saja yang berakhiran nga, suku kata kedua itu tidak. Jadi tidak berakhiran dengan nga. Umpami bungsil. Jadi bungsil menggunakan dua suku kata, bung dan sil. Suku kata pertama berakhiran dengan eng, suku kata kedua berakhiran dengan l. Jadi hanya yang berakhiran akhir aja yang diganti dengan cece. Ya, kalau di tengah-tengah dia tidak menggunakan cece. Misalnya nih bungsil. Jadi nga di tengah-tengah ditulis dengan nga biasa. Itu tidak diganti dengan cece. Tidak boleh. Ya, jadi tetap ditulis seperti biasanya. Tidak ada yang diganti dengan cece. Kemudian panggang. Panggang. Nah, bagaimana Niki? Karena keduanya menggunakan eng, berarti koreksi dulu. Niki penyuratannya nih salah. Niki penyuratannya salah. Patut kegentosin nganggen. Ini tempatnya di mana? Ini seperti bungsil. Oke. Panggang. Ya, kita ke panggang. Pang niki tidak boleh panggang niki karena keduanya berakhiran ang, maka keduanya harus ditulis dengan cece. Kalau tulisannya pang sit.
Jadi hanya suku kata pertama saja yang berakhir ang, berarti pang, ya, pang, nah biasa, pang, kemudian disisipi dengan sa. Contohnya kita menggunakan aksara Bali di laptop. Jadi kita belajar menginsert aksara Bali untuk menerapkannya di PowerPoint. Pang, kemudian pangsit. Jadi pangsit. Di nge-nya nih ke memakai nge biasa. Nah, iki. Jadi bumsil nih ke nge-nya memakai nge biasa karena nge-nya itu letaknya di tengah dan di akhir tidak ada nge. Kemudian pangsit itu nge-nya berletak di tengah dan di akhir juga tidak ada nge. Jangkrik juga nge-nya ada di tengah, di akhir tidak ada nge. Jadi hanya satu saja dan berada di tengah, maka dia menggunakan nge biasa. Kemudian, bagaimana jika tengenan nge itu ring kecap pengawet kuruna ring sor mewah dado cecek. Jadi tengenan nge ring kecap pengawet kuruna ring sor mewah dado cecek. Anggan misalang pancang tumpuk tiga. Ya. Jadi nge itu digunakan untuk cecek itu digunakan untuk menghindari tumpuk telu. Umpami angklung. Jika angklung niki ditulis dengan nga biasa, maka dia akan berubah menjadi nge. Coba kita coba untuk menulis angklung niki jika tidak disisipi dengan tanda cecek. Dia akan berubah menjadi aksara yang bertumpuk tiga. Umpami. Saya kasih contoh. Nah. Angklung, maksudnya seperti ini biar kalian mengerti bahwa itu untuk menghindari tumpuk telu. Ya. Jadi ketika tidak diganti dengan nga biasa, nah ketika dia tidak diganti dengan aksara Bali yang seperti tadi, dia penulisannya akan seperti ini. Nah, sorry, datang nggak di gambarnya? Nah, ini. Anggaplah ini ya. Anggaplah begini tulisannya. Anggaplah begini tulisannya. Ya. Jadi dia akan menjadi A, ya jadi A-nya biasa, ang kan kalau tidak diganti dengan cecek dia akan menjadi begini ang. Kemudian K-nya itu kan digantung, L-nya digantung lagi ditambahin dengan suku. Jadi dia 1, 2, 3 tumpuk telu jadinya. Karena kita siasati dia dengan membubuhkan tanda cecek supaya tidak menjadi tumpuk telu, begitu maksudnya.
Oke, kita lanjut. Ganti dengan ce, maka dia akan menjadi tumpuk telur. Nah, wasan genah juga ditulis dengan menggunakan cece. Wasan genah ring sapuniki sinengku saking kalih keruna. Pangkung tibah. Berasal dari kata pangkung dan tibah. Pangkung karung. Jadi pangkung berakhiran dengan ang, maka ditulis dengan cece. Tibah berakhiran dengan ha, bisa. Pangkung karung. Ya, pangkung berakhiran dengan kata ang. Karung juga berakhiran dengan ang. Tapi di bagian pangkungnya, Nike ngebiasa hanya di akhir katanya saja. Pangkungnya aja, kungnya aja yang menggunakan cece, rungnya saja juga menggunakan cece. Sama dengan pangkung. Jadi hanya di akhir aja yang menggunakan cece. Karena Niki nyambung dia pangkung, tidak ada spasinya. Kemudian tenganan ra. Saluring tenganan ra mewah dado surang. Jadi semuanya tenganan ra itu berubah menjadi surang. Ini disebut dengan surang. Sekar. Sekar menggunakan berakhiran dengan ar. Kayaknya dia menggunakan surang. Gelar. Ar juga. Bukan gelar ya, tapi kar. Karma, dua suku kata pertama berakhir dengan kar. Jadi suku kata pertama berakhir dengan nya diganti dengan surang. Pidar, pidar, dar. Dan ini menggunakan surang juga karena dia diikuti oleh konsonan di depannya. Jadi ini kan konsonan juga, makanya dia menggunakan surang. Jadi itu menggunakan ketawuk karena di depannya ada surang. Jadi dia saling itu di akhir. Kakebit seseh, ini hampir seseh. Jadi hanike laknya di akhir dia berubah menjadi bisa. Kemudian saluring kerunalingga kali kecap, sane aksara wianjananya patah, tur maka kali pulih dengan ha. Maka kali semua dados bisa ya dia sampun ke anutang. Pami. Cah-cah. Cah-cah, dua suku kata. Suku kata pertama berakhiran dengan bisa, suku kata kedua juga berakhiran dengan ha. Maka keduanya diganti dengan bisa. Nyacah, jadi keduanya diganti dengan bisa. Koh, ngoh, koh. Pengenan hari kecap pengait kurunalingga sana kecap aksara wianjananya nih mebinayan kantun mangga dengan ha umpami. Cihne. Suku kata pertama cih. Ne, kan beda nih ke cih dan ne. Jadi kan sama. Cih, mungkin beda. Cih, ne. Suku kata pertama cih, suku kata kedua ne. Maka suku kata pertama ini jangan diganti menggunakan bisa, tapi tetap memakai ha biasa. Ne-nya itu digantung. Kemudian brahmana. Brah, ya, berakhiran dengan bisa. Brahmana. Jadi brahnya ini menggunakan ha biasa. Lahru. Hanya suku kata pertama saja yang berakhiran ah. Bahni. Itu contohnya. Kemudian wasan tenah ring sapuniki senenggo saking kali krungu umpami asah duren. Jadi nama tempat asah duren, asah goblek. Asah duren, walaupun dia ada di tengah asah, itu kan hanya itu ada di tengah di huruf latinnya. Hanya ada di tengah asah duren. Tapi sejatinya kata ini berasal dari dua kata. Asah dan duren. Makanya hanya itu menggunakan bisa. Asah goblek. Berasal dari kata asah dan goblek. Makanya hanya itu menggunakan bisa. Terakhir, benten adeg niki anggen ngematiang aksara. Begitu umumnya alit-alit unding fungsi dari adeg-adeg. Jadi misalnya sebet, apa saya memunyi sebetang ganti dari jangin adeg-adeg.
melaib mangdatan membunyi melaiba patut ke icinin ke dagingin adek-adek mangdatan membunyi melaiba. Itu umumnya kalian tahu. Nanging makin ibu jadi jelasin apa saja sih fungsi adek-adek nike. Sanika pertama keanggian ring penguntat krunge yaitu untuk ngematian aksar. Adan ingin adek-adek mangdatan membunyi adana. Kemudian dal melaib inten ke jengklok. Penguntat bagian lengkare, biarin penguntat lengkare, umpami. Ya, ketika membuat lengkare atau membuat kalimat. Dugase nulis lamaran, inyoman meci pengan. Nah, dugase nulis lamaran, ya, ketika ada koma, ini kan harus ditutup dulu kalimat awalnya. Makanya patut ke dagingin atau ada-ada. Dugase nulis lamaran. Niki kan lamaran niki diisi oleh ada-ada supaya tidak berbunyi lamaran. Nah, karena akan koma. Kan ada tanda cecak di siki. Inyoman mecik pelengan. Jadi juga diisi ada-ada karena akan titik. Jadi pasang membunyi pelengan. Nah, emboke, embok. Embok nih, niki tulisannya embok nih, embok nih ngadep poh di peken kan titik niki, makanya diisi ada-ada apa saya membunyi di pekena. Itu contohnya. Jadi digunakan untuk kata juga digunakan untuk kalimat. Nah, ini juga ditulis untuk menghindari tumpuk telu ya, tamblang. Jadi jika tamblang puniki tidak diisi ada-ada, maka dia akan menjadi tumpuk telu. Ya, mungkin Ibu contohkan lagi. Jika ini tidak dikasih ada-ada, bagaimanakah jadinya? Tamblang. Ya. Coba ini kan penyuratan yang benar. Bagaimana jika tidak ada garis di tengahnya? Jadi boleh ada garis di tengahnya asal itu dipergunakan untuk menghindari tumpuk telu, jangan untuk menghindari gempelan atau gantungan. Biasanya kalau siswa ini menulis aksara Bali, dia seenaknya saja menaruh garis di tengah agar dia karena dia tidak tahu pakai gantungan api nih, dia tidak tahu apa gantungannya, maka dia siasat saja menggunakan ada-ada di salah. Di ada-ada itu pastikan penggunaannya tepat, yaitu untuk menghindari tumpuk telu. Nah, ini contoh, coba. Nah, niki, ini tidak ada garis, maka tulisannya akan sekali niki. Tam, ya. Jadi ma itu tumpuk dengan gantungan B, tumpuk dengan gantungan L, diisi lagi di atasnya nih, namanya tumpuk telu. Jadi tidak boleh yang kita tumpuk dulu, coba mungkin. Oke. Coba tamblang. Jadi di ada-ada seperti tadi dia akan menjadi tumpuk telu. Samblung, tamblingan. Jadi dia akan menjadi sejajar tulisannya atau tidak menjadi tumpuk telu ketika kita isi ada-ada di tengahnya. Mohon jika kalian tidak mengisi ada-ada, saya pastikan itu akan menjadi tulisannya tumpuk telu. Nah, ada-ada juga keanggen.
ring tengah lenggara untuk ketika di dalam kalimat itu ada pasang pageh. Umpami I nyoman Widya. I nyoman ini tutup dulu karena Widya ini pasang pageh. Jadi W-nya itu kan tidak boleh digantung. Harus begitu penulisannya. Makanya I nyomannya tutup dulu, baru Widyanya ditulis biasa karena Widya ini tidak bisa diganti penulisannya. Memang demikian. Ya. Nah, catatan di sini ada kesurat ngahin lengkare keanggen minaha aksara ada suara sekadi wianjana mangda nanten iwang wace. Umpami penulisan ngemit rain idani. Sirasane ngemit rain idani. Coba perhatikan pengucapannya. Sirasane ngemit rain idani. Jadi siapa yang mendampingi istrinya? Begitu pertanyaannya itu. Atau sirasane ngemit rain idani. Ngemitrain, jadi ngemitrai itu menemani. Itu beda loh. Ngemitrain idani dan ngemitrain. Jadi katanya lebih kasar. Ngemitrain, mitraine gitu kayak gitu loh. Mitraine dengan ngemitrain. Jadi lebih halus dan lebih kasar rasa bahasanya. Ketika tidak diisi ada-ada, dia akan berubah bunyinya dibanding dengan diisi ada-ada. Coba perhatikan. Sire, sane, ngemit, ya diisi itu ada-ada karena itu nama orangnya gini, kasta orang, Rain Idane, istrinya. Jadi ditutup dulu ngemitnya. Sire sane ngemit. Ya, untuk mempertegas Rain Idane niki. Jadi ketika tidak diisi ada-ada, dia akan menyambung jadinya ngemit Rain Idane. Contohnya penggunaan ada gadang di tengahi lengkare agar tidak jadi kesalahan dalam mengartikan kalimat. Kemudian tenganan mejalan ya, tenganan mejalan pacang wonten yening kuruna saneling ajeng penguntat antu aksara nengantor kuruna utawi pengiring ring pungkur nyanyi. Tenganan mejalan pacang wonten yening kuruna saneling ajeng penguntat mepenguntat antu aksara nengantor kuruna utawi pengiring ring pungkur nyanyi kekawinan antu aksara suara umpami mata ai. Mata berakhiran dengan A, ai berawalan dengan A. Jadi kan mata ai jadinya kalau disambung. Maka diisilah N untuk menyambungkan. Dan jadilah dia mata nai. Jadi kalau diucapkan dia nyambung mata nai. Makanya ditulis menggunakan aksara Bali disambung dia mata nai. Langsung, tidak dipisah. Tegehan. 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 Jadi dia kan berawalan an. Walaupun dia tidak berisi vokal, itu kan tidak vokal, tapi dia nangan. Jadi wajib juga ditulis dengan pasang tenganan jalan. Kemudian pasang pageh. Nah, pasang pageh niki kalian perlu rajin-rajin membaca buku aksara Bali karena pasang pageh niki banyak jumlahnya, banyak jenisnya. Jadi pasang pageh itu adalah pasang aksara sana sesuratannya nih wanta asar niki. Jadi memang begitu penulisannya tidak bisa dirubah. Sudah bawaannya begitu. Karena sananya pasang pageh umumnya itu berasal dari bahasa Kawi dan bahasa Sanskerta. Umpamanya nulis Arjuna, A niki menggunakan akar tidak boleh diganti dengan A biasa. Prabu, B-nya niki memakai berkembang. Desa, sehingga menggunakan sesagu. Maria, D itu menggunakan demadu. Bupati niki memakai utawi ngangge berkembang dan suku ilup. Nate niki menggunakan ke tawe. Guru niki menggunakan ge guru. Ya, katanya ge guru. Pas nampaknya. Jadi memang begitu penulisannya. Selanjutnya sane paling penting Riki adalah nyurat aksara Bali ring lontar nanging ring situasi pandemi sekali puniki kita susah untuk mendapatkan daun lontar karena harus beli keluar ya, sedangkan kita kan dianjurkan oleh pemerintah untuk
di rumah aja. Jadi saya kasih teorinya saja, siapa tahu nanti kita bisa segera ketemu. Nanti Ibu juga akan jelaskan bagaimana sih cara nyurat aksara Bali ring lontar. Jadi saya yang harus kalian persiapkan itu adalah lontar puyung utawi kosong. Jadi daun ental itu adalah bakalan dari lontar. Jadi menggunakan daun entar utawi daun lontar. Kemudian ada pengerupa. Pengerupa ini adalah pisaunya yang digunakan untuk menulis, jadi pisau khusus untuk menulis lontar. Nah, lungke-lungke ada kasur kecil yang digunakan untuk mengalasi tangan kalian berat lontar. Enten pelik utawi penyempitnya, enten tingke utawi buah nagasari petunu yang digunakan untuk menghitamkan, fungsinya adalah sebagai tintanya. Kemudian ada dulang ini adalah tatakannya, jadi ada paling bawah ini ada dulang, pengganti meja, karena kita tidak boleh menggunakan meja, ada dulang. Di atasnya baru diisi dengan kasur kecil, kasur alit atau lungku-lungku. Barulah di atas lungku-lungku itu kita alaskan tangan kita supaya tidak sakit ketika menulis. Kemudian ada pensil, penggaris yang digunakan untuk menggarisi lawan lontar agar rapi tulisannya. Enten benang kemong, jina bolong, miwah takepan, pina kepiran tinggi, ke lontar, saya sampun pupuk ke surat. Nanti setelah selesai tulis, maka kalian perlu mengikatnya dengan benang kemong, jina bolong, dan takepan. Tata nyurat lontar, saya jelasin dulu singkat saja. Jadi teorinya dulu, prakteknya di belakangan. Tata cara nyurat lontar sama pertama. Siapin dulu lontarnya, ya patutnya yang lontar. Siapin pengerupanya, jadi yang dipakai nulis napi sarananya adalah lontar pengerupa, dulu siapin. Kemudian mengkarir garis pinggir di tengah, dari kiri ke kanan. Ya, jadi di bagian kiri juga digarisi, di bagian kanannya juga digarisi. Sebentar kita akan tampilkan bagaimana apa sih lontar itu seperti apa bentuknya. Ini di garis kiri 0,5 cm. Di kalaning hari garis pinggir, sani patu kurat yang ini punike bolong lontar sani magenaring keyboard. Jadi dari keyboard kiri, di kiri ada bolongan lontar. Dari kiri menuju ke bolong tengah. Jadi dari A, B ke C. Ya, jarak A ke B itu lebih pendek daripada B ke C, makanya kita nulis dari A ke B. Jadi ane bawakan dulu tulisin. Manggut dan telah. Jadi dari A ke B ane ane bawakan, nika tulisin dulu. Berarti nika adalah kirinya. Ini sampo, tahu kelaksanaan nyurat angka maba. Ya, jadi setelah digarisi, setelah menentukan yang mana lebih pendek atau lebih panjang, setelah diukur garisnya, kan di garis pinggiran dumun. Setelah di garis pinggirin, kalian akan bisa mengukur, oh ternyata ini bawaan, ini lawanan. Berarti yang bawaan taruh di tangan kiri kalian. Jadi mengawali dari tangan dari lebih pendek dari A. Berarti yang bawaan itu adalah A. Kemudian setelah selesai menggaris, menentukan kiri kanan, lebih pendek, lebih panjang, wow, kalian mulai menulis. Ya. Diawali dengan suratan panti utawi pemade, simbolnya. Kemudian dilanjutkan dengan abikena mastu namosi. Jadi pemade itu digunakan untuk mengapit abikena mastu namosi atau panti boleh juga digunakan. Lontar kegembal lontar tangan saya kieu lontar sana kegembal unika akehnyane lebih saking asiki. Jadi jangan satu mega lontar gitu tapi banyak, misalnya 5 lembar nih ke kangen. Ya dijepit atau dipelik, dijepit dengan daun lontarnya, baru diselipin, baru kalian pegang dengan tangan kiri kalian. Jadi menulisnya dari kiri ke kanan. Nyurat lontar, nanti pisan dados sekali nyurat ling buku tulis yang tadi nempel di meja. Dan dados nih kekuasanin lontar tulah. Jadi tidak juga boleh. Jadi tangan kalian itu dialasi dengan lungke-lungke. Tidak boleh dialasi dengan meja. Tidak boleh dialasi dengan meja, tidak boleh nempel di meja. Harus di atas kasur alit atau lungke-lungke. Lantas sana buat surat sang kalian nyurat neplek ring dispuni ke kewasan lontar tulah. Jadi kalian nulis lontar di meja itu namanya lontar tulah. Tidak boleh dibaca, juga tidak boleh dibuang.
Ya, jadi kan mubazir jadinya enggak dibaca enggak boleh. Dibuang juga enggak boleh. Nggih. Jadi lontar sanksi suratannya nih kekawitin saking bolong C juga dinamakan lontar tulah. Jadi awalilah menyurat dari bolong A. Jadi bolong sampai bawakan. Jadi kesimpulannya kalian menulisnya dari yang lontar yang berbidang lebih pendek dulu baru ke lebih panjang. Jadi Nicen bawakan kan setelah digaris ke umpami kan sedikit umpami lontar nikah sekali uniki. Coba umpami lontar ke sekali puniki. Nah, ini adalah bidangnya, bidang lontar. Saya tidak bawa contoh lontarnya juga. Kita terbatas di sekolah, di lontar itu sudah disimpan ya hasil karya kakak kelas kalian. Umpami contoh lontar nike kan bidangnya seperti ini. Umpami bidangnya seperti ini. Ini dari kiri ke kanan nike. Ini kiri saya ya. Dari kiri ke kanan ke garisi, dari kanan ke kiri juga digarisi, sehingga ini akan menjadi pinggirannya dia. Ini akan menjadi pinggiran berpinggir ya. Setelah diukur, Niki dapat tengah-tengahnya. Ada tengah-tengahnya Niki, tapi jangan dilipat. Niki kan seumpama digarisi. Misalnya ini lebih pendek, berarti dari sini kalian nulis. Kalau ini lebih pendek, berarti dibalik dari sini kalian nulisnya. Kenten. Jadi, ancen coba bawakan ane ke kalian tulis rumahnya. Singkatnya seperti itu. Kalau kita tidak pakai juga akan susah. Nggih, ya semoga saja nanti pandemi ini segera berlalu supaya kita bisa kembali bertatap muka dan belajar nyurat, lontar, menulis lontar aksar Bali di atas dan lontar bersama-sama. Nah, selanjutnya nih, dulang utawi meja sana keanggap alat rikalane nyurat. Jadi dulang itu dipakai untuk mengalasi, dipakai untuk pengganti nikah. Kata cara nyurat lontar itu pasang jajar sambung, nenten jajar palas. Jadi jajar sambung itu adalah tulisan ke surat dados lengkare ke surat saling sambungin. Nenten spasinya. Jadi tidak boleh ada spasinya. Harus tulis nyambung. Atur ke surat nyambung. Baris ke pertama utawi baris pindah luar punika kalian mengangge suara. Jadi kalian nulisnya itu dari baris kedua. Jadi sebentar kita lihat contohnya. Ini lembaran pertama setelah ke surat, lompat ke bandingnya saking start ke ulu dari atas ke bawah. Misalnya tulisnya seperti ini. Jadi tidak begini caranya membalik ya, tapi dari atas ke bawah. Jadi begini dia dilipat, bukan begini caranya ya. Dari yang mana atasnya perhatikan yang dari bawah ke atas ya. Membaliknya dari bawah ke atas. Sor ke ulur. Kan nomor 9 itu sor ke ulur dari bawah. Mana bawahnya? Lalu dia menjadi ke atas. Sehingga begini jadinya tampilannya. Kalau dari sisi saya, mana bawahnya? Dari bawah ke atas. Kalau dari sisi kalian kan atas ke bawah. Ini. Seperti ini. Bukan sekali mikir, tidak boleh. Oke. Good.
Kemudian ya, nomor 10, agar aksaranya nih jadi besar, tulisannya itu haruslah sama besarnya ya, spasinya atau batasnya itu biar sama. Saya ngadu gempel dan masih ada sani enggang, jadi sama. Sapunapi wenten bayangan sapunapi tata cara nyurat lontar. Ya, jadi kalau misalnya salah penulisannya, bagaimana salah jika salah? Kalau di buku kan bisa dihapus atau pakai stipu. Lagi ngering lo niku ada coret. Apalagi ke keuna nggih. Angin dimatikan aksaranya ngangen suku miwah ulu. Jadi 11 bahasanya. Jadi dimatikan oleh suku dan ulu. Masih kelihatan selainnya? Oke. Kemudian setelah kalian selesai menulis dari kiri kanan, kolom A sampun penuh, kolom C juga sampun penuh, maka kalian menghitami bagian kan itu dengan tinggi. Jadi membuatnya adalah tinggi ke ditunurun, baru celebang di anak luasannya minyak tanah, minyak kelapa, mas sorry, minyak kelapa, deket celebang minyak kelapa, wau setelah nih ke ditiriskan di yang sampering atau agak itu baru digunakan kapas atau itu wow tulisannya nih das kecil tapi bagus, ada spasinya atau mungkin tulisannya tidak rata atau mana lewat mungkin ada yang kurang gitu color kelihatan setelah dihitamkan. Nomor 13 Nike adalah siapkan benang kemong 50 sampai 40 cm digunakan untuk mengikat lontar ya. Kemudian ring buncuk benang ini ke dagingin jina bolong asiki agen ngancing daun lontar ke wau kesimpan ring keropak utawi ring tepak mangde dan rusa biasa nih usaha nyurat lontar punike diisi oleh nama penyurat dan kapan puput ke surat. Jadi tanggal berapa selesai, siapa pengarangnya. Ini contohnya ya. Itu disebut yang putih nih ke bagian kiri atas ini adalah lungke-lungke. Yang dipegang nih ke pisaunya nih ke namanya pengerupak. Jadi diikat dulu lontarnya, diperhatikan dan lontar yang ada di atas buku nih ke diikat dulu baru boleh ditulisi. Itu beralasan oleh lungke-lungke. Nah, jadi kalau sudah selesai ditulis, sebelum dihitami tulisan itu kalian tidak bisa dilihat karena memang seperti bisa saja yang terlihat. Gitu. Itu baru hitamkan, baru gosok, baru diikat dia seperti contoh nikel. Singkatnya sekali nikel, nah ini sama praktek alit bau pedas, sapu napi sih nyurah lontar sane patut. Terakhir, wenten nyurat asal Bali ring software. Nah, dua nih, enten disami nguride medue laptop. Nanging Ibu jelasin sedikit manten apa saja sih yang bisa kita install kalau kalian misalnya punya laptop di rumah, install supaya menulis aksara Bali ini bisa lebih mudah. Nanging patut ingat utawi ingat sujatinya ini aksara Bali sanbet ini ke ketulis nggih ieu mawinan iraga patut maca aksara Bali mangde dan akide-akide iraga ngangge komputer dan akide-akide iraga ngangon HP adasnya ini kan bisa nulis tangan kalian tidak terlatih. Jadi aplikasi yang bisa kalian install di laptop itu ada Bali Simbar Digi di genre, Bali Simbar Bali Galang, Bali Simbar Digi OL, kemudian Bali Simbar Digi Black, dan Bali Simbar Digi Alphalink. Ya, jadi itu yang bisa kalian install. Coba aja dulu ini. Dan coba kan kuning sapna bisa bernyanyi. Sekali tadi nih ke menulis aksara Bali ring PowerPoint itu menggunakan aksara Bali instalan dua genre atau Digi.
Kada sapunika penjelasan saking Ditang, ini aliti kirang paham dengan penjelasannya nih, terus saya aliti mentaken ring komen YouTube puniki atau mungkin kalian bisa WA pribadi dengan saya bertanya, silakan. Kalian bisa juga lihat materinya di Google Classroom. Ya, kita akan diskusi di sana. Ini yang sana terkenal atau yang sana beli beragam. Aku penjelasan dari Ibu, semoga nanti apa yang kita sampaikan dengan keterbatasan melalui online ini bisa membantu kalian belajar di rumah. Dan dari penjelasan dari titiknya, kira langsung juga Oke, silakan kalian belajar dan belajar lagi. Mereka tidak dipelajari, maka apa yang sudah Ibu jelaskan ini mubasir bagi kalian, tempat sentuhan tangan kalian langsung belajar menulis, membaca, latih-latihlah sesering mungkin. Ya, kira lagu tidak dengan senang pura, kita tepuk tangan depan Mas Santi. Om Santi, 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 Om. Perhatian semang, perhatian bertemu malih, materi selanjutnya.